Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan siang ini kita melanjutkan sedikit dari apa yang tadi sudah kita bahas terkait dengan masalahan bagaimana seorang suami menjadi qawwam dan bagaimana seorang istri menjadi seorang yang salihah adalah qanitah dan hafizat bil ghaibi bima hafizallah. Kemudian hal-hal yang perlu diingat bahwasanya kecintaan kita kepada istri atau istri kepada suami pun juga hendaknya dalam koridor yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ghulu. Sebelum kita pun juga karena sikap ghulu ini, baik itu bersifat dalam agama atau juga dalam kaitannya dalam muamalah ini. Karena itu tadi sudah kita singgung bahwasanya hendaknya kita jangan sampai terfitnah dengan wanita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan wanita adalah merupakan fitnah yang paling besar bagi kaum laki-laki, dan itu tidak pungkiri. Namun seperti itu semuanya jangan sampai kemudian kita terfitnah sampai harus mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW juga diingatkan sikapnya terhadap para istrinya di awal surat At-Tahrim. Ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallah tabtaghi mardada azwajik. Wahai nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena engkau menginginkan ridhanya para istrimu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka ayat ini juga menegur kepada Rasulullah SAW dan juga kepada kita, jangan sampai kecintaan kita kepada istri sampai kemudian mengharamkan yang sudah dihalalkan oleh Allah atau sebaliknya. Maka ini yang harus kita ingat. Sebagaimana kecintaan kita kepada istri atau kecintaan istri kepada suami pun juga sekali lagi dalam koridor, jangan sampai kelewatan. Karena kalau kelewatan ini sesuatu yang tentunya akan keluar dari tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Demikian pula istri adalah merupakan fitnah, sebagaimana anak-anak juga merupakan fitnah, harta pun juga demikian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semuanya dalam merupakan ujian-ujian iman. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah musuh bagi kalian. Maka waspadalah terhadap mereka. Istri bisa menjadi musuh bagi kita, anak juga demikian. Artinya musuh dalam menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang karena menuruti apa maunya anak sampai kita melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula karena memenuhi kemauan istri pun juga sebaliknya. Maka ini yang terkadang bahkan tidak hanya itu saja, bahkan terkadang yang masalah yang lebih sering terjadinya putus hubungan silaturahim, putus hubungan keluarga hanya karena gara-gara istri. Atau gara-gara karena kasus anak, sampai dengan tetangga kemudian tidak kenal, atau bahkan dengan keluarga, dengan kerabat, ini sampai putus hubungan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka jika kalian berpaling, ramai berpaling dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya antufsidu fil ard, kalian akan berbuat kerusakan di muka bumi ini, wa tuqatti'u arhamakum, dan akan saling memutuskan silaturahim, hubungan keluarga kalian. Dan ini orang-orang yang dilaknat. Ulaika alladziina la'anahumullah wa asammahum wa a'ma absarahum. Mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibutakan dan ditulikan. Dibutakan mata mereka dari melihat kepada kebenaran, dan ditulikan pendengaran mereka dari mendengar kepada yang hak. Nah, ini kalau sudah seperti ini, apa yang kita inginkan? Apa yang kita harapkan kebaikannya? Maka istri adalah untuk kita bisa mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah.
Namun itu sekali lagi bukan sekedar kita bernikmat-nikmat saja. Sebagaimana seperti binatang itu tidak. Untuk bagaimana mendapatkan sakinah, mawaddah, rahmah adalah manakala dalam koridor ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi ada sebagian orang yang saking cintanya kepada istrinya menyeretnya untuk kemudian takasub dengan harta yang haram, ya. Kemudian sampai mau menipu, mau korupsi, mau mengurangi takaran timbangan hanya karena mencari keridhaan kepada istrinya ini. Dan juga untuk mengenyangkan syahwatnya atau mengenyangkan perutnya hanya semata-mata karena dunia ini. Nas'alullah salaman afiyah. Dan juga tidak sedikit dari manusia yang mereka bermusuhan dengan tetangganya. Dan juga dengan penduduk kampungnya, masyarakatnya, hanya karena gara-gara makar dari istrinya. Kemudian belani istrinya, dan ini tidak sedikit. Dan banyak kasus seperti itu, sampai kemudian saudara kandung bermusuhan, ya. Dua saudara kandung saling bermusuhan hanya karena makar istrinya ini, yang ujung-ujungnya setelah kemudian berpikir lebih ta'anni, lebih pelan, tidak terburu-buru, tidak akan merungsung, ternyata semuanya tidak lepas daripada makar dan upaya si istri ini. Nasallallahu salaman afiyah. Maka dalam hal ini sekali lagi seorang suami bagaimana menjadi qawwam, meluruskan kerusakan-kerusakan istri yang seperti ini. Dari kebengkokan seorang istri, maka Rasulullah SAW mengingatkan di awal sudah kita singgung, wastausu bin nisa'i khaira. Wasiatilah mereka para wanita dengan lembut, dengan baik. Karena mereka adalah tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Namanya tulang, diluruskan ini mesti akan patah kalau tidak dengan pelan. Maka hendaknya pinter-pinternya untuk bagaimana meluruskan kebengkokan dari seorang istri. Karena kalau dibiarkan juga akan terus bengkok. Tapi kalau dipaksakan bisa patah. Dan patahnya adalah hilang. Dan ini patahnya ini adalah perceraian yang terjadi. Maka bagaimana meluruskannya pun juga itu tidak sesuatu yang tidak menutup kemungkinan terjadi pada istri-istri kita hal-hal yang bengkok seperti itu, karena memang asal khilqahnya seperti itu. Asal penciptaan mereka seperti itu. Dan itu juga terjadi pada istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Maka manakala seorang qawwam, seorang suami yang menjadi qawwam ini melihat dari zallat atau dari kerusakan-kerusakan dan ketergelinciran seorang istri, maka seorang suami sebagai qawwam bagaimana untuk kemudian bisa meluruskannya. Dan itu teladan yang baik adalah bagaimana melihat Rasulullah SAW, cara-cara yang Rasulullah SAW berikan dalam meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada istri-istrinya ini atau pada keluarganya ini. Sebagaimana satu kisah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ada sedikit berseteru dengan Safiyah binti Huyai, dan kita tahu siapa itu Safiyah binti Huyai. Dan ini kita lihat bagaimana bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membalikkan keadaan dari seorang Safiyah binti Huyai radhiyallahu ta'ala anha. Beliau adalah seorang wanita Yahudi. Ya. Wanita Yahudi ini yang tentunya ketika di Madinah orang tuanya, saudara-saudaranya diusir. Dan dia sendiri juga terusir sampai terdampar di Khaybar. Di Khaybar orang tuanya dibunuh, saudara-saudara banyak yang mati dan seterusnya. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membangun suatu komunikasi yang sangat bagus sekali. Sampai orang yang tentunya kita bisa
membayangkan ya seorang wanita dengan perasaan yang seperti itu. Perasaannya sebagai kodratnya seorang wanita. Menjadi orang usiran. Keluarganya, orang tuanya menjadi korban seperti itu. Kemudian sampai Rasulullah SAW tidak hanya merubah yang tadinya kafir menjadi seorang Yahudi. Kemudian bagaimana kemudian masuk Islam. Dan mau menerima Rasulullah SAW sebagai suaminya. Ini seandainya Safiyah binti Huyai menceritakan kepada kita, alangkah indahnya. Namun memang tidak ada riwayat ya, yang menyebutkan apa sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah. Tapi cuma sekedar bahasanya Rasulullah SAW senantiasa istilahnya menyampaikan kepada Safiyah ini, ya ini minta maafnya dan juga seterusnya dengan kasus yang terjadi dan seterusnya, sampai kemudian Safiyah mau menerima keadaan. Dan ini tentunya satu komunikasi yang sangat indah sekali. Seandainya Safiyah meriwayatkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada dirinya ini. Ini kisah yang tentunya adalah sangat mengagumkan dari kisah Safiyah binti Huyai radhiyallahu ta'ala anha. Maka suatu hari Aisyah, sebagaimana para istri yang ini juga ngitung-ngitung, ini perbandingan dengan istilahnya kalau kita mungkin metani atau ngilani yang lainnya. Dan memperbandingkan dirinya dengan sesuatu hal yang wajar ya, untuk saling berlomba pada suaminya ini. Maka sebagaimana kecemburuannya Aisyah kepada siapa? Kepada Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Padahal tidak pernah ketemu ya. Tidak pernah ketemu ya. Ini sudah meninggal, ini baru ya. Ini baru lahir ya. Belum lahir malahan ya. Belum pernah ketemu ini. Tapi Rasulullah SAW pun sangat menghormati kepada keluarga Khadijah ini. Dan Aisyah tahu. Dan senantiasa sering Rasulullah itu mengingatkan, menyebutkan tentang bagaimana kebaikan-kebaikan Khadijah, yang termasuk sayyidah ahlul jannah. Juga kita lihat apa katanya, apa tidak ada wanita yang lain selain daripada nenek-nenek tua dari Quraisy ini. Ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Seorang yang kita lihat bagaimana kecemburuannya seperti itu. Maka Rasulullah SAW bagaimana menghadapi yang seperti ini. Demikian pula ketika dengan Safiyah, di mana Aisyah mengatakan kepada Rasulullah SAW tentang Safiyah ini, hasbuka min Safiyah hakada. Cukup untuk dari Safiyah ini hanya ini saja, ini pendek. Bahasanya memang diriwayatkan Safiyah ini lebih pendek. Jadi tubuhnya ini. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah SAW menghadapi yang seperti ini? Untuk tidak membiarkan ya, istrinya ini berghibah menghibai saudaranya yang lain pada istri beliau yang lain. Bukan pembelaan, bukan semata-mata pembelaan kepada Safiyah, tapi meluruskan. Ini yang pokok. Ini bagaimana seorang suami meluruskan manakala dari istri ini ada hal-hal yang itu kurang baik atau pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Padahal kita tahu Aisyah radhiyallahu ta'ala adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari semua istrinya. Ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh engkau telah mengatakan satu perkataan, kalau seandainya dicampur dengan air laut, ini bisa mencemarinya. Ini kita lihat. Hanya mengatakan hasbuka bisafiyah hakada. Hasbuka min safiyah hakada. Cukup bagi hasbuki min safiyah hakada ini. Cukup bagimu dari Safiyah adalah ini pendeknya. Hanya mengatakan seperti itu. Ini satu sisi adalah kita ambil pelajaran dari sini. Yang pertama adalah
besarnya permasalahan ghibah. Ghibah ini satu masalah yang sangat besar sekali. Karena sama dengan karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sama seperti makan bangkai saudaranya. Dan ini sini Rasulullah SAW mengatakan, seandainya omonganmu, kata-katamu yang pendek itu dicampur dengan air laut, akan bisa mencemari air laut ini. Yani bisa, dengan istilahnya orang Arab dikatakan bisa menajiskan air lautnya, mengotori air laut ini. Maka kita lihat bagaimana sikap Rasulullah SAW yang seperti ini. Dengan kecintaannya Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, pun juga tidak membiarkan istrinya yang paling dicintainya ini tenggelam dalam menjatuhkan harga diri dan kehormatan saudaranya muslimah. Menghibainya, tidak dibiarkan untuk kemudian makan bangkai saudara yang sudah mati ini. Diibaratkan seperti itu. Maka jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini kata-kata Rasulullah SAW mengatakan seperti meluruskannya. Seandainya sesungguhnya apa yang kau katakan ini, sesungguhnya engkau telah mengatakan satu kalimat yang kalau dicampur dengan air laut ini akan bisa menodainya. Ini kata-kata yang sangat lembut sekali, tapi telak, sangat telak sekali. Daripada kemudian dengan gertakan, dengan gertakan atau dengan ini. Tapi ini kita lihat kata-kata yang sangat lembut sekali. Kata-katanya lembut tapi sangat telak sekali dan sangat mengena. Yang kemudian menjadikan Aisyah seorang yang aqilah, Siddiqah binti Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, ini pun kemudian kembali mencabut, minta maaf dari kata-katanya ini. Demikian pula kita lihat Rasulullah SAW ketika melihat Aisyah, lagi-lagi juga banyak riwayat itu dengan Aisyah. Ya. Ketika pulang dari perang Tabuk, Aisyah ingin menyambut Rasulullah SAW dengan sambutan selayaknya pasukan yang menang perang. Ya. Kemudian dibentangkannya tirai yang bergambar kuda sembrani, kuda terbang. Maka hal ini pun juga tidak dibiarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian nampak dari wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketidaksukaannya. Tidak kemudian main gertak dan seterusnya ini dihardi atau bagaimana, tapi dengan sikap yang menjadikan si istri pun juga paham. Dan akhirnya Aisyah sendiri yang menarik dari gambar yang dipasangnya ini. Ini satu kemungkaran. Artinya di sini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kecintaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap Aisyah ini untuk kemudian tidak menanggalkan untuk insaf, menanggalkan untuk tetap menegakkan nahi mungkarnya, mengingkari kemungkaran ini, dan dengan cara-cara yang sangat lembut dan sangat bijak sekali. Ini teladan bagi seorang suami. Maka di sini kalau kemudian kita dapati ada kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam rumah tangga, maka yang pertama dilihat itu adalah suaminya. Apa yang terjadi dengan suaminya ini? Bagaimana seperti itu kisah dari para sahabat. Kisahnya Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar Al-Ghifari yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari ziarah, ya, Salman Al-Farisi mendatangi, mengunjungi Abu Dzar. Didapatinya istrinya lusuh, kayak nggak terurus. Tapi seorang istri yang baik tidak kemudian mencak-mencak. Dan ini istrinya Abu Dzar pun juga dengan bahasa yang santun. Ada apa? Ketika ditanya oleh Salman Al-Farisi, kemudian dikatakan itu kok
kamu seperti itu, seperti nggak keurus saja, umel, dekil, kayak nggak keurus ini. Maka istrinya mengatakan, itu saudaramu sudah tidak butuh lagi dengan dunia. Itu saudaramu tidak butuh lagi dengan dunia. Ini memang banyak berpuasa, malamnya juga untuk qiyamul lail. Maka suatu hari kemudian datang lagi. Kemudian disuguhi makanan, disiapkan makanan oleh Abu Dzar. Kemudian Salman pun, ayo makan. Kamu saja yang makan, saya sedang puasa. Enggak, makan, saya tidak akan makan sampai kamu mau makan. Maka akhirnya Abu Dzar pun makan. Ya, kemudian makan. Malam nginep. Dari sore bangun, mau sholat malam. Tarik oleh Aisyah, oleh Salman. Tidur. Ini. Tengah malam bangun lagi, ditarik lagi, tidur. Oleh Salman Al-Farisi ini. Baru kemudian ketika sepertiga malam akhir bangun, dan Salman pun kemudian bangun. Dan kemudian sholat bersama. Setelah itu kemudian Salman pun menasihati. Mengatakan, inna fi jasadika alaika haq. Sesungguhnya pada jasadmu itu ada hak. Wa li ahlika alaika haq. Pada istrimu itu ada hak. Wa'ti kulli haqqin haqqah. Berikan masing-masing itu sesuai dengan haknya. Dan ini diingatkan oleh saudaranya. Jadi Salman Al-Farisi mengingatkan kepada saudaranya Abu Dzar yang bersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka ini seperti itu. Kita lihat bagaimana Salman Al-Farisi melihat kerusakan yang terjadi. Seorang istri kok kayak nggak keurus, nggak mau dandan di rumah, ini kenapa ini? Ternyata istrinya juga seperti itu. Suaminya seakan tidak mau peduli lagi. Siangnya puasa, malamnya sholat terus, dan kemudian tidak ada waktu untuk istrinya. Maka ini bukan suatu ketaatan, tapi ini adalah maksiat. Padahal ini kita lihat ibadah, sholat, puasa, kurang apa sudah? Ini ibadah, sholat, puasa. Ini kurang apa sudah? Ini saja dikatakan sebuah maksiat. Karena menyia-nyiakan kewajiban. Karena kepada istri ini adalah kewajiban. Namanya sholat, puasa, ini kan sunnah. Ini kan? Dan ini diingatkan. Maka bagaimana kalau yang malamnya keluyuran, berangkat sore pulang pagi, istrinya nggak dipedulikan. Ini lebih parah lagi. Sedang yang untuk sholat, untuk ibadah saja ini adalah maksiat. Bagaimana kalau yang itu adalah malamnya untuk nongkrong di biasanya begitu. Atau kemudian di pos ronda gaple. Pulang sudah menjelang subuh, terus tidur, dengkur, nggak sholat subuh. Ini apalagi sudah. Lebih parah lagi. Oh, sedang yang untuk sholat saja ini maksiat. Bagaimana kalau seperti itu? Tentunya lebih dahsyat lagi. Ini. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kita lihat bahwasanya qawam ini. Yang pertama kali kerusakan itu tentunya adalah kenapa seperti itu? Suaminya dulu sebagai manajernya ini. Kenapa kok bisa seperti itu dari yang dipimpinnya ini? Mesti ada ketidakberesan ada pada keluarganya. Ini. Maka kasus-kasus yang terjadi pun juga mesti dilihat. Kalau ternyata suaminya ternyata baik dan masya Allah, mungkin ada sesuatu yang tidak beres pada si istri, si perempuannya ini. Memang si istri mungkin juga ini baru kemudian berikutnya. Ada yang kurang beres dari istrinya. Ketika suaminya memang sudah berusaha, dan itu juga tidak menutup kemungkinan. Jangankan kita sedang para nabi saja. Nabi Nuh, Nabi Lut, bagaimana istrinya? Ini. Bagaimana istrinya? Fakanat minal ghabirin. Ini si Nabi Nuh, ini si Nabi Lut alaihi salam. Bagaimana juga istrinya Nabi Nuh alaihi salam? Juga seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan dalam Al-Qur'an. Ini dua istri yang berkhianat, mengkhianati agamanya suaminya. Maka
itu terjadi kepada para istri ya. Ini juga satu teladan yang harus juga dipahami. Terkadang kerusakan itu bukan dari suaminya tapi juga dari istri sendiri memang yang kurang beres. Tapi yang paling pokok adalah kepada qawamnya. Lihat bagaimana pemimpinnya ini. Kalau pemimpinnya baik dan paham, insya Allah juga yang dipimpinnya akan menjadi baik. Tapi kalau tidak, maka ini tentunya juga bagaimana kondisi dan keadaan daripada yang memimpinnya ini. Maka ini jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang sangat banyak sekali sebenarnya kalau kemudian kita mau mau menelaah ya, dari kisah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula pada rumah tangga para sahabat. Kisahnya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Ini juga Ali bin Abi Thalib pun juga ketika suntuk dengan istrinya, ini Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Ini sampai kemudian tiduran ya, bersandar di hanya dengan tanah saja, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tahu. Kemudian kita lihat bagaimana santunnya seorang mertua ini ya kepada menantunya, ini juga mertua yang baiknya. Ini juga merupakan teladan ya bagi mertua, para mertua dan calon-calon mertua ya. Bagaimana kepada menantunya ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghampiri Ali bin Abi Thalib ini yang sedang suntuk dengan istrinya. Kemudian diusapnya debu yang mengotori tubuh Ali bin Abi Thalib. Kemudian dikatakan, "Qum ya Abu Turab." Bangkitlah wahai Abu Turab. Dikasih semangat, dikasih support untuk jangan kemudian berlarut-larut dengan suntuknya dengan istrinya. Ini kita lihat, dan saat itulah kemudian panggilan yang paling disukai oleh Ali bin Abi Thalib adalah apa yang Rasulullah SAW memanggilnya, karena tubuhnya itu berdebu, kemudian dipanggil dengan Abu Turab. Ini terjadi pada rumah tangga sayyidat ahli jannah Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Itu terjadi. Maka kalau kemudian terjadi pada keluarga kita, sekali lagi adalah min babi aula. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Maka dari apa yang sudah kita bahas ini, bahasanya dua ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu kandungannya sangat dalam sekali. Bagaimana benar-benar seorang suami menjadi qawwam, ini butuh pelajaran, butuh untuk kita belajar. Bagaimana menjadi qawwam, jadi seorang leader yang bagus, yang baik, yang bisa memanage dan mengatur daripada kondisi rumah tangganya. Demikian pula juga bagaimana seorang wanita yang salihah. Wanita salihah ini bukan seorang wanita yang sekedar taat beribadah, itu tidak. Tapi Allah memberikan definisi salihah adalah qanitah, tunduk. Tunduk di sini tentunya luas, tunduk kepada Allah dan tunduk kepada suaminya. Tunduknya kepada suami adalah karena ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hafizat yang kedua, hafizat lil ghaibi bima hafizallah, senantiasa menjaga tatkala suaminya itu menjaga anak dan harta suaminya, menjaga harga diri dan kehormatan suaminya, tidak kemudian suka cerita. Kadang-kadang namanya wanita ini kalau sudah ngumpul dengan setan-setannya ini dari para wanita yang lain, ini tidak ada cara kecuali ngerumpi. Dan masing-masing kadang cerita ini itu ya, antara membanggakan atau menjatuhkan ya. Ini kadang-kadang seperti itu. Maka tidak boleh, sebagaimana kita juga tidak boleh menceritakan ya, kebaikan-kebaikan seorang wanita misalkan di depan istri kita yang sampai kemudian menjatuhkan istri kita. Demikian pula seorang istri jangan ya, menceritakan kebaikan suaminya di hadapan istri-istri orang lain. Ini yang terkadang kemudian menjadikan
namanya setan. Dari situ kemudian masuk bisikan-bisikan setan. Oh, fulan seperti ini. Sampai kemudian pun juga pagar makan tanaman dan semisalnya itu banyak sering terjadi, ya. Maka ini sekali lagi kembali kepada apa yang sudah kita bahas dari dua ayat firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ini ingin menjadi pedoman bagi kita. Bahwasanya itu semuanya adalah kembalinya adalah kepada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimana menjadi seorang suami yang baik dan seorang istri yang baik. Ini sekali lagi Rasulullah SAW telah memberikan ketentuan-ketentuan yang demikian jelas. Tinggal kita kemudian mau menggali, mencari dan mempelajari bagaimana seorang suami yang baik ini. Demikian pula seorang wanita yang salihah. Para ulama alhamdulillah telah banyak menjelaskan kepada kita dan juga riwayat-riwayat demikian banyaknya khususnya dari rumah tangga Rasulullah SAW. Dan satu kitab ini terkait dengan judulnya dengan Usratun Nisa. Ini yang saya banyak menukil dari sini. Ini adalah dikumpulkan oleh Imam Nasa'i. Terkait hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para istrinya. Dan masya Allah dengan membaca atau mengkaji yang seperti ini menjadikan kita lebih introspeksi diri kita. Sekaligus juga kita mengambil pelajaran bagaimana ketika kita menghadapi hal-hal yang seperti itu terjadi pada rumah tangga kita, terhadap anak, terhadap istri. Pada anak-anak pun juga kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menjadi seorang pendidik yang baik. Ini kisahnya dengan Anas bin Malik, kisahnya dengan Ibnu Abbas dan yang lainnya. Bagaimana sikap-sikap beliau dengan sikap-sikap seorang pendidik yang baik. Yang tentunya seorang istri dan suami ini ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka anak keturunan ini pun juga harus ta'awun yang baik. Kerjasama yang baik. Bagaimana seorang istri mendidik anaknya dan juga suami. Terkadang istri marah kepada anaknya, maka jangan kemudian dibela oleh bapaknya. Ini menjadikan anak bingung. Maka di sini repotnya kalau masih tinggal bersama orang tua. Biasanya seperti itu repotnya di sini. Suami istri bapak ibunya sudah sepakat, ketika diingatkan dimarahi kemudian lari kepada mbahnya. Akhirnya kemudian terjadi apa yang terjadi itu, ketidaksinkronan. Maka disinilah pentingnya untuk kemudian kita kerjasama yang baik antara suami dan istri. Ketika seorang istri misalkan marahi kepada anaknya, tapi marahnya pun juga tetap dalam koridor. Marah dalam mendidik dalam hal ini. Bukan berarti anak tidak boleh dimarahi. Tidak. Anak boleh saja dipukul, tapi sekali lagi pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang balas dendam. Atau ini tidak pukulan yang mendidik. Anak bukan berarti anak itu tidak boleh marah, boleh. Ini. Rasulullah SAW juga pernah marah. Pernah mukul juga dalam riwayat mukul pada Ibnu Abbas. Ini ketika dicari diperintahkan untuk memanggil sahabat Muawiyah malah delik di balik pintu. Dapati sembunyi di balik pintu. Ini pukulnya oleh Rasulullah SAW. Ini ada riwayat juga. Dan juga kisahnya dengan Anas bin Malik bagaimana melayani Rasulullah SAW ini juga sikap-sikap sangat indah sekali dari seorang bapak. Ya. Maka dari itu kita bisa mengambil keteladanan. Bagaimana seorang suami dalam mendidik kepada istri dan juga kepada anak-anaknya. Untuk kemudian jadi ta'awun yang baik. Yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya khawatir, hendaknya waspada orang-orang yang ditinggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Ditinggalkan generasi yang lemah. Lemah di sini tentunya yang paling membahayakan, lemah agamanya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya. Khafu 'alaihim, mengkhawatirkan, takut kepada mereka ini. Yang punya anak indahnya takut. Khafu 'alaihim falyattaqullah, maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anaknya ini. Wal yaqulu qawlan sadida, hendaknya berkata dengan perkataan yang baik. Melihat anak seperti itu, kita lihat sekarang ini anak-anak masya Allah ya, udah gede-gede nggak ngerti sholat. Ya. Ini umumnya anak kaum muslimin seperti itu. Anak sudah SMP, umuran SMP ini sudah nggak ngerti sholat. Sholat masih pecicilan, masih lari-lari ke sana kemari dan Allah musta'an.
Ini tentunya, dan kemudian hanya diserahkan ke masjid, diajari di TPA, kemudian tanpa ada pengawasan, tanpa ada muraqabah dari keluarganya, dari orang tuanya. Pokoknya sebenarnya kalau ditaruh di masjid, diserahkan di TPA atau misalnya ini sudah, ini tidak bisa, atau sekalipun itu kemudian di sekolah-sekolah Islam. Jadi kiranya kalau ditaruh di sekolah Islam ini sudah aman, nyaman, sudah akan menjadi, ini tidak. Maka di sini juga butuh kepada ta'awun. Meskipun itu disekolahkan di sekolahan yang baik, sekolahan yang Islami, yang menghidupkan sunnah dan semisalnya, tetap juga harus dengan pengawasan. Karena mau baik atau tidaknya adalah tanggung jawab orang tua. Yang Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yudadu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidani yunassirani yumajisani. Anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, murni, bersih di atas tauhid, iman. Maka kedua orang tuanya yang akan menjadikan warna apa adalah orang tuanya. Yahudi, warna Nasrani, atau warna Majusi, atau warna terminal, warna ini itu, warna pemain bola, warna ini sekarang ini kan begitu. Maka ini bagaimana orang tuanya, ya, untuk senantiasa muraqabah, diawasi, jangan kemudian diserahkan begitu saja terhadap pendidikan Islam. Maka ini tetap tanggung jawab. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai qawam dan ta'awun yang baik antara suami dan istri untuk bagaimana kemudian mendidik kepada anak-anaknya dengan didikan-didikan yang baik, karena mereka adalah merupakan generasi yang akan membawa estafet risalatul Islam. Yang insya Allah kalau berangkat dari rumah tangga yang seperti ini akan terwujud dari masyarakat yang baik. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan sedikit ini akan bisa mengingatkan kepada kita dan juga menggugah kepada kita untuk mempelajari lebih jauh, lebih mendalam bagaimana menjadi seorang qawam yang baik dan juga bagaimana menjadi seorang istri yang salihah. Ini yang menjadi pendidik, menjadi ibu bagi anak-anaknya dan juga yang bakti kepada suaminya. Maka apa yang kita kaji mudah-mudahan sebagai pemicu dan penyemangat menggugah untuk kita mengkaji lebih jauh, agar keluarga kita, rumah tangga kita senantiasa dalam naungan kitabullah dan naungan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, menyandarkan semuanya kepada bagaimana ketentuan-ketentuan agama, yang kalau toh kemudian terjadi perselisihan antara suami dan istri, maka mudah untuk kemudian kembali kepada ketentuan Allah. Manakala dari dasarnya seperti itu, sebagaimana perintah Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih dalam satu masalah, ini suami dan istri ada permasalahan, maka kembalikan. Faruddu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ini kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka ini pentingnya rumah tangga suami istri yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka akan seperti ini, mengembalikan segala permasalahan yang berselisihkan. Kalau terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, untuk bagaimana kembali kepada koridor, dan ini akan lebih ringan. Maka ini barangkali yang kita bahas, mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.